Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat demi nikmat yang tidak ada hentinya Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada malam hari ini kita kumpul dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita usahakan pada pagi hari ini atau pada sore hari ini menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan seperti biasa kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Muharrarul Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz karya Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Haq Ibn Ghalib Ibn Atiyah Al-Andalusi. Yaitu kita akan membahas tafsir surat An-Naba surat ke-78, yaitu bagian ayat ke-24 hingga ke-37. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Illa hamiman wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka karena itu rasakanlah,
maka tidak ada yang kami tambahkan kepadamu selain azab. Innalil muttaqina mafaza, sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dari buah anggur. Wa kawaiba atsraba, dan gadis-gadis yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Rabbmu. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka mampu berbicara dengan Dia. Berkata al-muallif Ibnu Atiyah rahimallahu ta'ala wa iyana ajma'in, qala Abu Ubaidah berkata Abu Ubaidah wal Kisai wal Fadl bin Khalid wa Mu'adz an-Nahwi, al-bardu fi hadhil ayah ay an-naum. Di antara penafsirannya la yadhukuna fiha bardan. Nah, di sini bard ternyata ada penafsiran di antara para salaf, yaitu maknanya adalah an-naum. La yadhukuna fiha nauman. Wal arabu nusammihi bidzalika li'annahu yabrudu su'ra al-atash. Dan orang-orang menamainya dengan demikian, ya, kenapa kok tidur itu dinamakan sebagai al-bard? Karena dia itu mendinginkan air yang orang yang kehausan itu, ya. Jadi kering bibirnya itu, ya. Wa min kalamihim mana'al bardul baroda, ya. Mana'al bardu al-barda. Dan di antara ucapan mereka, rasa dingin itu menolak al-barda, menolak haus atau menolak tidur. Di sini bisa juga, ya. Wa qala jumhurun nas, jumhur manusia mengatakan al-bardu fil ayah masirul hawa al-barid wa huwal qar, yaitu yang dimaksud dengan al-bard dalam ayat tersebut adalah aliran udara yang dingin, ya, angin yang dingin. Yaitu la yamassuhum minhu ma yastalidhu, mereka tidak disentuh dengan apa-apa yang mereka bisa merasakan nikmat, merasakan kelezatan dengannya, ya. Kalau antum kepanasan, ya, kepanasan terus kena AC begitu, ya, rasanya apa? Seger, ya kan? Lezat, ya. Ini bagi yang sehat, ya. Bagi yang gerges lain lagi, ya. Tapi orang yang sehat, yang lagi sumuk begitu, ya, kemudian kena AC rasanya apa? Wah, seger begitu kan, ya. Nah, di sini, ya, la yamassuhum minhu ma yustalad, ya, tidak merasakan apa yang bisa mereka bernikmat-nikmat dengannya. Wa yukassiru gharbal har, ya, dan panasnya itu tidak sedikit pun berkurang. Fadzauqu ala hadainil qaulaini, maka di sini kata-kata dzauq
La yadhukuna di sini dalam dua penafsiran ini, yaitu naum dan al-hawa, ya, angin yang sejuk tadi, musta'arun, berarti dia adalah isti'arah. Isti'arah, ya. Yang sudah semester apa itu ya? 5 ke atas sudah belajar isti'arah, ya. Majaz, ya. Kenapa isti'arah? Ya karena dzauq itu dengan lisan, mencicipi, ya. Memang bisa mencicipi tidur, kan enggak, ya, berarti dia adalah isti'arah, ya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-bardu huwa madha asyarabul mustalad, minuman yang lezat. Wa minhu qawlu Hasan bin Thabit, yuskhuna min waradil barisi alaihimu bardi yasfiku birrahiqis salasilu. Di sini ada apa? Ya, bardi. Di sini ada bardi, ya. Maknanya adalah asyarabul mustalad. Kita ulang pada bait selanjutnya. Kemudian berkata Ibnu Atiyah rahimallahu ta'ala wa iyaya wa iyyakum jami'an wa adkhalana wa iyyahul jannata. Thumma qala ta'ala wala syaraban illa hamiman la yadukuna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa. Fal istisna'u muttasil. Istisna di sini pengecualiannya adalah muttasil, ya. Nah, sudah apa itu yang sudah belajar istisna? Ada istisna muttasil, ada istisna munqati', ya. Wala syaraban illa hamiman. Fal istisna'u muttasil. Wal hamimu al haru dzaibu. Yang dimaksud dengan hamim di sini adalah yang panas, yang bisa sampai meleburkan saking panasnya, ya. Sampai apa? Sampai lebur. Wa aktsara isti'malahu fil ma'is sakhin wal 'araq wa minhu al hammam. Dan banyak dipergunakan untuk air yang panas, air yang mendidih, yang mengalir, mengucur. Dan diantaranya adalah diambil kata-kata hammam. Hammam itu karena ada air panasnya sebenarnya, ya. Jadi kamar mandi yang ada air panasnya, seperti di hotel-hotel itu, ya. Ya. Kalau di asrama kan bukan hotel, ya. Udaranya yang panas, ya kan. Airnya hangat, ya. Tapi kadang panas. Kalau apa ini, ya, si torennya itu kena panas terus, itu bisa jadi panas juga itu, ya. Terus, ya, wa qala Ibnu Zaid al-hamim dumu'u a'yunihim. Berkata Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan hamim di sini adalah air mata, ya, tetesan air mata mereka. Wa qala Naqash wa yuqalu al-hamim as-sufur al-mudhab al-mutanahi al-har, yaitu tembaga yang dilelehkan, yang mencapai panas yang maksimal, ya, yang panas, ya. Jadi tembaga panas, ya. Jadi mereka tidak merasakan air dingin segar, ya. Yang ada adalah tembaga panas, waliyatubillah.
Ya. Nasallahu salamul afiyah minal hamim wal ghassaq. Waqtalafan nas fil ghassaq. Manusia berbeda pendapat dalam makna al-ghassaq. Faqala Qatadah, berkata Qatadah dan juga An-Nakhai serta wa jamaah dan beberapa para ulama lainnya, yang dimaksud dengan ghassaq adalah huwa mayasilu min ajsami ahlin nar min sadidin wa nahwih. Yang dimaksud dengan ghassaq adalah apa-apa yang mengalir dari tubuh para penduduk neraka, baik dari nanahnya, ya, darahnya, kotorannya semua. Ya. Itu disebut apa? Ghassaq. Yuqalu, dikatakan ghassaqal jarhu. Ya, orang-orang mengatakan ghassaqal jarhu ai idza sala minhu qayhun wa damun, apabila mengalir dari luka tersebut ada nanah dan darah, sebut ghassaq. Wa ghassaqatil ainu, ya, matanya ghassaq, ya, idza dama'at wa idza kharaja kudaha, kalau dia itu mengeluarkan air mata dan mengeluarkan kotorannya. Ya, kudah di situ artinya adalah kotoran. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid, berkata Ibnu Abbas dan juga Mujahid, yang dimaksud dengan ghassaq masyrubun lahum mufarritul zamharir, minuman disediakan bagi mereka yang sangat dingin, yang sangat dingin. Loh, kok enak Ustaz, katanya nggak dapat dingin ini kok. Ya, sangat dingin. Ka'annahu fit tarafits tsani, seakan-akan dia itu di kutub yang kedua begitu. Minal hamim yashul wujuh bi baradihi, yaitu lawannya hamim tadi yang panas mendidih. Maka ghassaq ini adalah yaitu minuman yang sangat dingin yang bisa merusak wajah-wajah mereka dengan dingin yang sangat dingin tadi. Ya. Antum saja kalau habis makan panas, ya, langsung minum es, ya, bisa sakit, ya, sakit lidahnya, sakit giginya, ya. Apalagi ini mufarritul zamhari, sangat dingin. Na'udzubillahi min dzalika. Wa qala Abdullah bin Buraidah al-ghassaq al-muntin. Ghassaq di sini adalah yang busuk, muntin. Wa qara Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Nafi wa Ibnu Amir wa Asim wa jamaah minal jumhuri ghassaqan bi takhfifis sin. Ini banyak diantara juga, ya, para qurra di sini membacanya dengan takhfif, jadi nggak pakai tasdid, ya, yaitu dengan apa? Membacanya ghassaqan, ghassaqan. Jadi bukan ghassaq, tapi ghassaq. Wa huwa isim ala ma qaddamna, dan dia juga adalah isim yang maknanya sama dan kurang lebih dengan yang sebelumnya. Wa qara Hamzah wal Kisai, Hamzah, Kisai, Hafs an Asim. Nah, ini yang kita baca dari riwayat Hafs dari Asim. Wa Ibnu Abi Ishaq As-Subai'i wal Hakam bin Utbah wa Qatadah wa Ibnu Wathab ghassaqan musyaddatus sin, dengan tasdid ini, ya. Nah, ini yang bacaan kita. Ya, bacaan yang kita baca itu riwayat Hafs an Asim. Wa hiya sifatun. Nah, kalau ghassaq dia ini adalah sifat. Uqimat maqamal mausuf, yang diletakkan menggantikan mausufnya. Mausufnya tidak ada di situ. Ya. Takdirnya
kana qol wa masyrubun ghassaq illa hamiman wa masyruban ghassaqan, begitu takdirnya. Ai sailun min abdanihim, yaitu cairan yang keluar dari tubuh-tubuh mereka, itu yang diminum lagi oleh para penghuni neraka, waliyatubillah. Ya. Wa qauluhu ta'ala jazaa'u wifaqa. Wifaqan ma'nahu li'a'malihim wa kufrihim, balasan atas amal-amal perbuatan mereka, balasan atas kekufuran mereka. Ai huwa jazaa'uhumul jadir, yaitu balasan bagi mereka yang pantas, bihim, pantas bagi mereka, al muwafiqu ma'at tahdhiri li'amalihim fahiya kufrun, yang sesuai sebagai peringatan atas amal-amal perbuatan mereka, yaitu kekufuran. Wal jazaa'u nar, yang mana balasannya di sini adalah neraka. Ya, jazaan wifaqo, neraka pantas atas kekufuran mereka. Naudzubillahi minal kufri wa minan nar. Ya, maka kita harus selalu berhati-hati ya ikhwan dari kekufuran, ya, karena ditakutkan ya seseorang terjatuh ke dalam kekufuran tanpa dia sadari, dalam kesyirikan, ke dalam kemunafikan. Ya, harus berhati-hati. Ya, karena misalnya menghina sunnah Rasul, ya, al-istihza'u bid-din, ya, berhati-hati. Ya. Dengan lisan kita bercanda, ternyata itu adalah yang memperolok-olok Rasul, memperolok-olok Al-Quran, memperolok-olok agama. Maka berhati-hati. Ya. Maka pastikan ya, jauhi segala bentuk-bentuk pembatal keislaman yang bisa menjatuhkan kepada al-kufru billah. Kemudian innahum kanu la yarjuna hisaba, wa yarjuna qala Abu Ubaidah wa ghairuhu makna yakhafuna. Yarjuna bimana yakhafuna. Innahum kanu la yakhafuna hisaba, artinya mereka, sungguh mereka itu dahulu tidak takut kepada hari pembalasan, kepada perhitungan nanti di akhirat, itu. Ya. Wa qala ghairuh, yang lainnya mengatakan, menafsirkan, itu penafsiran pertama ya, yakhafun. Ar-rajahuna ala babihi, raja di sini ya sesuai dengan maknanya. Raja itu apa? Mengharapkan. Ya. Wala raja illa wa huwa muqatarinun bi khauf, dan tidak mungkin seseorang itu ada rasa harap kecuali pasti bergandengan dengan rasa takut. Ya. Karena takut dia pasti berharap. Nggak ada rasa harap itu berdiri sendiri. Wala khaufa illa wa huwa muqtarin bir raja, dan tidak ada rasa takut kecuali dia pasti bergandengan dengan rasa harap. Fa dzikru ahadil qismaini, nah di sini ketika hanya disebut salah satu saja, innahum kanu la yarjuna, raja saja yang disebut, ya, li'annal maqsada al-ibarah an takdzibihim, karena yang dimaksud dalam ayat ini adalah menggambarkan bagaimana kedustaan mereka. Ya. Karena uqal innahum kanu la yusaddiquna bil hisab, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang ini mereka tidak membenarkan, artinya mendustakan hari perhitungan. Falidzalika la yarjuna wa la yakhafuna, sehingga mereka itu nggak mengharapkan dan juga tidak merasa takut.
Ya. Ini penafsiran yang kedua ini. Ya, artinya yukadzibuna. Dan tidak ada kelirunya juga apabila di innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu tidak mengharapkan ya adanya hari hisab. Kemudian wa qara'a jumhurun nas kidzaba. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Bisyaddid dzal, dengan mentasdidkan dzal, kidzaba. Wa kasril kaf, mengkasrahkan kafnya. Wa huwa masdar bila kutiba Arab. Ya, fi'alan ini adalah apa? Masdar pada sebagian kabilah-kabilah Arab. Wahya yamaniyatun, yaitu dari Yaman. Ya. Wa minhu qaul ahadihim wa huwa yastafti al-halaku ahabu ilaika amil kisaru. Ini syahidnya kisaru ini adalah masdar. Maknanya adalah taksir. Ya. Apakah suka kamu dipotong botak atau dipendekkan saja begitu? Kemudian kata Ibnu Atiyah di sini, wa hadza 'indahum masdar min fa'ala. Ini bagi mereka adalah masdar dari fi'il fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Masdarnya apa? Kiasinya taf'ilan. Ya. Nah, untuk sebagian orang Arab memperbolehkan ini dengan fi'alan, kidzaban. Ya. Wa qala Tabari lam yakhtalif al-farra fi hadzal mawdi' fi kidzaba. Ya, Al-Farra tidak berbeda pendapat. Ini biasanya berbeda. Qala al-Qadhi Abu Muhammad wa arahu arada sab'ah. Dan saya melihat dia menginginkan al-qiraah sab'ah. Kidzaban. Kidzaban ini semua ya qiraah. Maksudnya qiraah sab'ah. Wa amma fi syadz, adapun qiraah yang syadzah maka macam-macam bacaannya. Faqara Ali bin Abi Thalib wa Auf al-Arabi wa Isa wal Amash wa Abu Raja'in kidzaban bi kasril kaf bi takhwifil dzal, kidzaban. Wa qara Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz kudzaban bi dhammil kaf wa shaddid dzal ala annahu jama' kadzib. Ya, jamak dari kadzib, kudzab. Wa nasbuhu 'alal hal, dinasabkan karena dia sebagai hal. Qala Abu Hatim, ini yang seperti dijelaskan oleh Abu Hatim. Wa qauluhu ta'ala wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban. Yuridu kullu syai'in sya'nuhu an yuhdar fi hadzal khabari, yaitu segala sesuatu urusannya nanti akan dihadirkan, akan ada semua di dalam kabar tersebut, di dalam kitab ini. Ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu, ya. Semuanya dicatat. Wa rabata li akhiril qissah bi awwaliha, dan diikat akhir kisah dengan awalnya. Ai hum mukadzibuna wa kafiruna, mereka mendustakan, mereka kufur. Wa nahnu qad ahsayna, dan kami sudah menghitungnya. Fal qaulu lahum fil akhirah, maka ucapan bagi mereka di akhirat adalah fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ya. Berkata para salaf dahulu, ini adalah ayat yang paling menakutkan dalam Al-Quranul Karim. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba.
rasakanlah, kami tidak akan menambahkan kecuali azab. Ya, bayangkan ya, setiap saat ditambah azab, mafi rahmah. Waliyadzubillah. Rawahu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara ta'ala amra ahli nar. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Allah telah menyebutkan, Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang urusannya para penduduk neraka, aqiba bi dzikri ahlil jannah liyubayyinal farqa, maka Allah pun menyebutkan keadaan penduduk surga untuk menjelaskan perbedaannya. Innal muttaqina mafaza. Wal mafaz maudhi'ul fauz. Mafaz adalah tempat kemenangan. Li'annahum zuhzi'u 'anil nar wa udkhilul jannah, karena mereka telah dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wal hada'iq al basatin, kebun-kebun allati 'alaiha hilaq wa jidarat wa hadha'ir, ada ya pagar, dinding, ya pagar-pagar gitu, ada pembatasnya. Wa kawaibat seraba, makna ala sinin wahidah, usianya sama, sebaya. Ya. Qila, ini dikatakan bahwasanya penghuni surga itu fi qimatil umr, berada di puncak usia paling sempurna. Itu berapa? Usia 33 tahun. Tentu berarti belum puncak ya. Sabar. Kemudian apa? Wat-tirban humal ladzani massa at-turaba fi waqtin wahidin. At-tirban, yaitu dua orang yang berbarengan menyentuh tanah di waktu yang sama. Ya, wa kawaib. Ya. Summa wa ka'san dihaqa, ad-dihaq al-mutsri'ah fi maqal al-jumhur, yang penuh kan tadi ya, ya. Al-mali'ah. Wa qala Ibnu Jubair ma'nahu al-mutatabi'ah, yang terus-terus ya, minum datang lagi gitu ya. Wa hiya min ad-dahqi. Wa qala Ikrimah hiya safiyah, yang murni, safiyah. Wa fil Bukhari qala Ibnu Abbas sami'tu abi fil jahiliyati yaqulu lis-saqi isqina ka'san dihaqa. Kata Ibnu Abbas, saya dulu pernah mendengar ayah saya, itu Abbas, ketika jahiliyah dia mengatakan kepada orang yang menuang, isqina ka'san dihaqa, tuangkan kepada kami ka'san dihaqa. Ya. Biasanya ada gelas yang penuh gitu. Lagu wal lagu saqatul kalam, kata-kata yang salah, yang keliru. Wa huwa durubun, itu ada berbagai macam bentuknya, ada berbagai jenisnya. Wa qad taqaddama al-qawlu fi kidzaban, dan sudah tadi disebutkan tentang kidzaban, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, ya. Itu nantinya adalah masdar dari kadzdzaba yukadzibu, di mana takdzib. Illa annal Kisaiya minas sabati qara'a fi hadzal maudhi kidzaban bitakhfifi wa huwa masdar. Wa minhu qaulul A'mash fasaddaqtuha wa kadzabtuha wal mar'u yanfa'uhu kidzabuhu.
Wa ikhtalafal mutawwiluna, ikhtalafal mutawwilun, mereka yang mentawil berselisih fi qaulihi hisaba, tentang makna dari hisaba. Faqala jumhurul mufassirin wal lugawiyyin, mayoritas para mufassirin dan lugawiyyin menyebutkan bahwasanya makna dari hisaba maknanya adalah muhsiban, muhsiban, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, balasan dari Rabbu ata'an hisaban. Nah, hisaban ini maknanya adalah muhsiban, ai kafian, cukup, maknanya balasan yang cukup. Fi qaulihim, seperti contohnya dalam ucapan mereka, ahsabani hadzal amru, ahsabani hadzal amru ai kafani, mencukupi, hal ini telah mencukupiku. Wa minhu hasbiyallah, di antaranya adalah ucapan mereka juga hasbiyallah, Allah mencukupiku, cukuplah Allah sebagai penolongku. Wa qala Mujahid makna, adapun Mujahid beliau menjelaskan maknanya adalah inna hisaban ma'nahu bi taqsid atau taqassud, ya taqsid harusnya, bi taqsid alal amal, artinya hisaban di sini perhitungan amal-amal, itu maknanya. Adzan dulu. Kita simak adzan terlebih dahulu dan kita menjawabnya. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa qala Mujahid ma'nahu inna hisaban ma'na bitaqsitin 'alal a'mal. Ini perhitungan apa? Perhitungan amal. Jazaan i'ta'an hisaba. Pemberian yang dihitung begitu. Li'anna nafsa dukhulil jannah birahmatillah, karena masuknya seseorang itu ke dalam surga dengan rahmat Allah, wa tafadduli, dengan karunia-Nya, la bi amal, bukan karena amal-amal manusia. Wa darajat fiha, adapun derajat yang diperoleh oleh seseorang di dalamnya, di dalam surga, wa na'im, kenikmatan yang akan dia peroleh, ala qadril amal, ini yang sesuai dengan kadar amal-amal solihnya. Fa idza da'afa Allahu liqaumin hasanatihim bisab'i mi'atin masalan, maka apabila Allah melipat gandakan bagi suatu kaum kebaikan-kebaikan mereka 700 kali lipat contohnya, wa minumul mukthir minal amal wal muqil, di antara mereka ada yang memperbanyak amalannya dan ada juga yang kurang, akhadha kullu wahidin sab'mi'atin bihasabi amalihi, masing-masing akan mengambil 700 itu sesuai dengan amalannya. Ada yang 700 kali 1000, ada yang 700 kali 2, tergantung dianya berapa, dianya 1000 apa 2 misalnya, ya. Wa kadzalika fi kulli tadhifin, dan begitu pula lah di setiap kelipatannya. Fal hisabu huwa muwazanatu amalil qaum, maka hisab di sini dia adalah muwazanatu amal al-qaum, ya, perhitungan amal-amal kaum. Wa qara al-jumhur hisaban bi kasril ha wa takhfifis sin al-maftuha hisaban, wa qara Ibnu Qutb hasaban bi fathil ha wa shadd sin atau an hasaba gitu. Wa qala Abul Fath ja'a bil ism min af'ala ala fa'al, kama qalu adraka fa huwa darak. Fa qara Ibnu Abbas wa Siraj atau an hasanan bin nun, bukan huruf nun, bukan hisaban tapi hasanan, minal husni, dari baik, indah. Wa huki anhu au haka anhu al-Mahdawi anahu qara'a hasban bi fathil ha wa sukun sin wa bil ba hasban. Wa raqa Shuraih bin Yazid al-Himsi hisaba bi kasri wa shadd sin al-maftuhah. Wa qara'a Nafi wa Abu Amr wal A'raj wa Abu Ja'far wa Syaibah wa ahlul haramain rabbu bil rafa' wa kadzalika rahmanu, dengan rafa' juga. Wa qara Hamzah wal Kisai rabbi bil khafdi wa rahmanu bil rafa', rabbis samawati wal ardi wa bainahuma ar-rahmanu. Wa huwa qira'atul Husain wa Ibnu Watham wa Ibnu Muhaisin bi khilaf anhu wa wujuh hadhil qiraat bayyinatun, jelas ya. Maksudnya apa? Ada yang sebagai badal, ya, dua sebagai badal, satunya bukan. Wa qauluhu ta'ala la yamlikuna ad-dhamir lil kuffar, ay la yamlikuna min afdalihi wa ajmalihi an yukhatibuhu bima'dziratin wala ghairiha. Mereka tidak bisa, ya, dengan kemuliaan mereka, dengan segala apa yang mereka miliki, enggak bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menyampaikan udhurnya nanti di hari kiamat. Wa hadza fi mautinin khas, ini nanti adalah di tempat yang khusus, ya, nanti di akhirat. Naktafi ladal qadri. Ada pertanyaan?
Izin bertanya Ustadz, silakan. Banyak dari anak-anak zaman sekarang ini suka menonton kartun yang lucu-lucu. Ini anak zaman sekarang ini ya. Akan tetapi di dalam kartun itu sebagian ada yang menggambarkan malaikat. Nggak boleh ya menggambarkan malaikat ya. Seperti malaikat yang sedang magang, ya Allah. Atau malaikat yang salah mencabut nyawa dan sebagainya. Yang seolah-olah malaikat itu seperti manusia. Dan sebagian ucapan orang malaikat lu like, be like apa? Lu like ini. Malaikat be like. Malaikat aja bingung mau mencatat ini dosa atau bukan dan sebagainya. Apakah ini termasuk istihza biddin Ustaz? Ya bisa ini. Ya. Ini tidak boleh ya menggambarkan malaikat ya. Jadi hal ini adalah apalagi kita sampaikan, kita jadikan jokes ya, bercandaan, itu bahaya sekali ya. Ya, naudzubillahi min dzalika wa nastaghfiruh. Dan bagaimana hukum orang yang menonton kartun seperti itu? Nah, ini bahaya ya. Dia bisa terjatuh kepada ya, minimal kepada kesia-siaan ya, dan maksimal dia bisa terjatuh ke dalam ya dosa yang lebih besar ketika dia menyetujui hal tersebut ya. Kembali kalau sampai yang menyebarkan candaan ini, maka ini berbahaya sekali ya. Segera istighfar ya. Bismillah Ustaz, apakah sengaja tidur ataupun tertidur sambil duduk membatalkan wudhu? Ini kan pelajaran fikih ya. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah tidur. Apakah tidur itu mubtilun lil wudhu atau tidak? Ya. Adapun mereka yang berpendapat bahwa tidur itu membatalkan wudhu, apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah tentang membasuh di atas khuf. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam alla nanzi'a khifafana salah satu ayamin wa lailihinna illa min junubin min baulin au junubin wa naumin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk tidak perlu mencopot sepatu-sepatu kami ya selama 3 hari 3 malam kecuali dari min ghaitin wa junubin wa naumin ya. Dari buang air besar, buang hajat, terus junub dan apa? Tidur. Maka di sini kan buang hajat apa di sini? Batal wudhu atau tidak? Wudhu. Junub batal wudhu atau tidak? Batal wudhu. Oh, berarti tidur juga membatalkan wudhu. Ini pendapat yang berpendapat bahwasanya wudhu itu tidur itu membatalkan wudhu. Ya. Berarti membatalkan atau tidak? Kalau pendapat ini membatalkan, ya dah. Adapun pendapat yang mengatakan tidak batal, maka dalilnya adalah hadis-hadis. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat itu pernah tidur, tapi nggak wudhu lagi. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isyanya malam, salat isyanya jam 10 gitu ya, jam 11 ya. Para sahabat nunggu di masjid, nunggu nggak ada lampu lagi, berarti gelap. Kalau gelap kan ngantuk, ya. Sampai ada yang yusmau waktu itu, ada yang terdengar ngoroknya, grok grok grok, sudah tidur sudah berarti, ya. Ketika Nabi datang langsung mereka bangkit
nggak pakai wudu. Gitu. Ya. Nabi SAW juga pernah sambil nunggu subuh, begitu kan ya, habis sholat qobliyah di rumahnya, terus ya sambil leleh begitu, terdengar suara hembusan nafas beliau, gitu, ya. Kemudian langsung ngimami tanpa berwudu lagi. Nah, maka hadis-hadis seperti ini menjadi dalil bagi golongan yang kedua bahwasannya tidur itu tidak membatalkan wudu. Ada yang mentafsil, ya, ada yang mentafsil tidurnya yang bagaimana ini yang membatalkan wudu. Ada yang kalau tidurnya itu nyenyak, ya, nyenyak sekali sampai hilang akalnya, nah itu berarti batal, ya. Ada yang kalau dia itu masih duduk, berarti nggak batal, ya, karena masih aman begitu, ya. Ada yang berpendapat kalau dia itu posisi sholat, ruku atau sujud itu nggak batal, ya. Tapi kalau selain posisi itu berarti sudah batal, ya. Jadi ya macam-macam ya. Itu. Jadi gimana? Kira-kira enaknya batal apa enggak ini? Ya, jangan yang enak-enak ya. Sebagai dalil, ya. Nanti baca sendiri nanti mana yang rajih, gimana? Ya? Atau yang ngajar fikih siapa ya? Ustaz. Kalau di Al-Wajih siapa? Batal apa enggak? Lupa lagi. Lupa. Belum? Sudah bolak-balik, Belum dapat. Sudah kelewat begitu ya. Coba dibaca ya. Jadi kalau Anda pribadi ditanya, maka tidur itu tidak membatalkan wudu, tapi dia adalah madzinah, kemungkinan besar ya bisa seseorang itu batal ketika dia tidur, dan dianjurkan, ya, dianjurkan kalau orang tertidur maka dianjurkan untuk dia berwudu kembali, kecuali kalau misalnya kita udah tidur nih, pulas itu, terus dibangun, mas, ya, barusan kamu tadi berbunyi, gitu ya, barusan buang angin mas, gitu, loh enggak kok saya, wah kita jangan, karena kita udah tidur itu, berarti ya sudah akui saja, ya, karena kita nggak sadar, al ainu wika usah, ya, jadi kalau diingatkan ya sudah, oh ya, langsung segera berwudu, ya. Jadi itu aku qouli hada wa sallallahu nabiyana Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.